Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Krekas Ubi Ungu dengan penambahan bubuk daun kelor. Next. Di sini anggota grup kami yaitu saya sendiri, Dita Triandini, Dodi, Kasben, dan Nafiza. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang dapat dijadikan makanan alternatif pengganti nasi, terigu, kentang, jagung, dan singkong. Lampung Selatan menjadi salah satu daerah penghasil ubi jalar di Indonesia. Berdasarkan data produksi tahun 2022, total produksi besar 794,1 ton di seluruh Lampung Selatan. Ubi ungu dapat diolah menjadi produk pangan lain lebih tinggi nilai ekonomisnya seperti krekes. Next. Kenapa ubi ungu dan daun kelor digunakan? Dikarenakan makanan ini diolah menjadi makanan ringan di lambung sangat menguntungkan karena beberapa alasan. Dengan ubi ungu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, manis, alami, serta tekstur yang lezat. Dengan penambahan bumbu daun kelor juga memanfaatnya sebagai aroma dan rasa khas di daun kelor tersebut. Next. Walaupun batas masalahnya yaitu dari bahan bakunya, ubi jalar ungu digunakan sebagai bahan baku utama. Ubi daun kelor ditambahkan sebagai bahan tambahan. Untuk proses produksinya, ubi jalar ungu diproses menjadi tepung. Tepung ubi jalar ungu dicampur bahan lainnya dengan tambahan daun bubuk kelor dan menjadi krekes. Next. Adapun tujuannya itu meningkatkan produktivitas ubi jalar ungu dan memanfaatkan ubi ungu secara optimal, memvariasikan produk krekes yang ada di pasar, mengembangkan inovasi krekes dengan penambahan bubuk daun kelor, serta membuka peluang kerja baru, memberikan kesempatan kerja pada bidang produksi, distribusi, dan pemasaran krekes. Next. Adapun produk konkretnya yaitu crackers merupakan salah satu jenis makanan ringan yang berbentuk pipi dan mempunyai rasa yang asin dan renyah menurut Meilewati 2019. Bahan makanan ini terbuat dari tepung ubi jalar melalui proses pemanggangan. Next. Adapun karakteristik produknya yaitu pertama physical karakteristiknya itu tingkat kekerasan tidak terlalu keras atau lunak, berat dengan 25 gram per pieces, bentuknya kotak kecil dengan tidak tepi dengan rata. Adapun semi karakteristiknya yaitu kadar airnya 5%, protein 9%, lemak 9,5%, abu 2%, serat kasar 0,5%. Karakteristiknya menurut biologi, menurut SNI 0124731192, terdapat membentuk cemiran mikroba pada produk biskuit baik biskuit keras, kerupuk. Mereka terima adalah jumlah lempeng total N maksimum 1,0 kali 100,6 kolipom sama dengan maksimum 20 AVM per gram. Excelida coli sama dengan maksimum M1 kali 102 koloni per gram. Adapun garis organoleptiknya yaitu aspek-aspek ini perhatikan seperti rasa, bau, tekstur, warna, dan tampilan keluaran produk. Next. Lanjutkan teman saya. Kemudian di sini ada packaging design yang dimana menurut Kotler dan Keller, pengemasan merupakan aktivitas merancang dan memproduksi sebagai wadah atau pembungkus untuk produk kering. Next. Kemudian di sini ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu untuk keunggulannya. Yang pertama, ubi ungu dan daun kelor asli sebagai bahan dasar dalam pembuatan crackers dan tanpa tambahan pemanis buatan. Yang kedua, untuk memiliki tambahan rasa manis dari ubi ungu. Yang ketiga, bentuk crackers yang bulat dan berukuran kecil yang dapat memudahkan pembeli untuk dikonsumsi. Kemudian ada kelemahannya, yaitu dengan rasa yang bervariasi sudah banyak di pasaran. Pada varian ubi ungu ini,
merupakan tambahan daun kelor yang belum pernah ada di pasaran, sehingga mengakibatkan pemasaran pada crackers ubi ungu ini dilakukan secara sangat efektif. Next. Kemudian ada potensi pemasaran. Yang pertama ada kesenjangan produksi dan konsumsi. Yang kedua ekspor impor. Dan yang ketiga tren atau kecenderungan pola konsumsi. Yang merupakan program pemasarannya itu ada 7P. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, keempat promotion, kelima people, 6 physical evidence, dan ketujuh proses. Next. Kemudian ada potensi pemasaran yang menurut Badan Data Statistika konsumsi makan ringan di Indonesia tahun 2021 dalam satu minggu memiliki data mencapai rata-rata 0,426 kg. Kemudian di sini ada tabel konsumsinya. Next. Kemudian di sini ada marketing program yang di mana ada produk, kemudian crackers ubi ungu dengan tambahan bubuk dan daun kelor. Kemudian ada price dengan harga 10.000 per 120 gram. Ada promotion yang dimana menggunakan platform yaitu media sosial sebagai Instagram, Facebook, dan TikTok dan berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pameran. Next. Kemudian di sini ada place yaitu distribusi di supermarket, minimarket, dan jejaring yang lainnya seperti situs web. Kemudian ada people dengan pekerja produksi, pemasaran, layanan pelanggan, dan distributor, manajemen perusahaan. Ada physical evidence, yaitu tampilan produk, kemasan menarik, kemudian informasi dan information. Kemudian ada proses, yaitu produksi sesuai standar BPOM, dijamin dengan kualitas yang bagus dan higienis. Next. Kemudian ada aspek teknis teknologi, yaitu target pasar. Target pasar merupakan konsumen yang peduli kesehatan, anak-anak remaja dan orang dewasa, dan kemudian penggemar untuk zaman kekinian. Untuk kecukupan SDA, SDM, dan finansial yang merupakan perusahaan membutuhkan berupa ubi ungu yang diolah menjadi tepung ubi, yang dimana sebagai bahan baku utama dan bubuk daun kelor sebagai bahan tambahan. Berdasarkan data BPS tahun 2022, perkiraan ketersediaan ubi ungu di Lampung Selatan sejumlah 794,10 ton per tahun. Untuk sumber daya manusianya yang digunakan berasal dari masyarakat sekitar dengan tenaga kerja langsung sejumlah 25 orang. Next. Kemudian di sini ada keuangan menjadi faktor penting yang dimana sebagai pertimbangan dalam memastikan ketersediaan modal yang cukup untuk berinvestasi. Di sini ada tabel yang merupakan tabel dari investasi unit pengolahan crackers ubi ungu. Next. Kemudian ini bisa dibacakan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu rencana dan strategi. Untuk bahan ubi ungu berasal dari petani di Lamsel, kemudian bahan baku gula itu bekerja sama dengan PT GM di Lamteng, dan bahan susu skim, margarin, baking soda, garam, dan ragi disuplai oleh AA Berjaya dari Balam. Kemudian ada air diperoleh dari PDAM, bubuk daun kelor disuplai dari Lamban Kelor Kalianda, Lampung Selatan. Sistem pengadaan bahan menggunakan metode blanket order system, di mana pembelian bahan dilakukan secara periodik berdasarkan perjanjian antara perusahaan dan vendor penyedia. Next. Kemudian di sini yaitu production process, di mana ini pembuatan bubuk cassava flour production prosesnya. Pertama yaitu ada penimbangan, penyortiran, pencucian, pengeringan, penghalusan. Next.
Kemudian pembuatan crackersnya, yaitu penambahan bahan seperti susu, gula, garam, margarin, bubuk, dan daun kelor. Kemudian pencampuran pertama yaitu tepung ubi ungu, ragi, dan air. Kemudian pengembangan adonan 25 menit sampai adonan mengembang, kemudian dicetak. Di oven suhu 150 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Kemudian pendinginan lalu pengemasan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel neraca masak keseluruhan dalam pembuatan ungu dapat kita lihat pada tabel berikut. Kemudian ada kebutuhan mesin dan peralatan. Pasti kita ketahui dalam suatu industri atau perusahaan membutuhkan mesin atau peralatan dalam proses produksinya. Berikut merupakan mesin yang kami butuhkan dalam membuat crackers ubi ungu dengan penambahan daun kelor. Yang pertama itu ada mesin sortasi, kedua mesin pencuci, ketiga oven, keempat mesin penggiling, kelima mesin pengayak, keenam mesin pencampur, ketujuh pengembang, ke-8 mesin pencetak, ke-9 conveyor, ke-10 mesin pengemas, ke-11 scale, ke-12 keranjang. Berikut beberapa mesin yang kalian butuhkan dalam pembuatan crackers ubi ungu. Dalam spesifikasinya terdapat merek, asal, jenis tegangan, daya, berat, dan harga. Dan berikut merupakan tipe tata letak yang kami gunakan pada pabrik kami. Misalnya itu ada activity relationship chart, di mana ada keterangan kode yang satu menunjukkan aliran informasi, dua menunjukkan neraca pengawasan, tiga menunjukkan urutan aliran kerja, empat menunjukkan aliran material, lima menunjukkan fungsi saling menunjang, enam menunjukkan tidak berhubungan, tujuh menunjukkan fasilitas saling terkait, delapan bising, kotor, debu, dan bau. Selanjutnya juga keterangan kode yang pertama itu ada A atau absolutely necessary, yaitu mutlak perlu kegiatan-kegiatan tersebut berhampiran satu sama lain. B atau especially important, yaitu penting tertentu kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. I atau important, yaitu penting kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. O ordinary closeness, oke, yaitu biasanya kedekatannya, di mana saja tidak ada masalah. U unimportant, yaitu tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. X not desirable, yaitu tidak diinginkan kegiatan-kegiatan berdekatan. Kode-kode tersebut ditandai dengan warna, yaitu A merah, O hijau, B kuning, U tidak berwarna, I kuning, dan X coklat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada penentuan kebutuhan luas ruang. Untuk penentuan ruang juga harus menentukan list aliran material dan pembelian tata letak alternatif yang dapat meminimalkan jarak perjalanan antar area. Dengan cara ini dilakukan dalam ruangan akan berjalan lebih lancar. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan ruang tidak hanya berkaitan dengan ukuran fisik saja, namun juga mengenai penciptaan lingkungan yang mendukung produktivitas serta kenyamanan pengguna. Next. Untuk lokasi area dalam fasilitas ini dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna. Fasilitas seperti kantor, keamanan, gudang, dan area produksi merupakan alokasi ruang yang cukup luas, terutama dengan 576 meter kuadrat. Untuk fasilitas keamanan dengan 48 meter kuadrat, dengan pos jaga 2 meter kuadrat. Tempat parkir disediakan area dengan total luas 296 meter kuadrat,
Fasilitas penting lainnya, gudang serbaguna 576 meter kuadrat. Masing-masing lainnya 64 meter kuadrat dan bengkel 210 meter kuadrat. Area produksi memiliki luas 900 meter kuadrat dan alokasi terbesar yaitu 1000 meter kuadrat, yaitu pengolahan limbah. Next. Adapun untuk lokasi industri, jarak bahan baku. Jarak bahan baku sangat dekat dengan pabrik yang akan dibuat. Jarak yang dekat dengan bahan baku akan membuat biaya yang dikeluarkan setiap instalasi tidak terlalu besar. Jarak dengan pasar, jarak pabrik pengolahan dengan pasar dapat dibilang cukup dekat tetapi cukup jauh dari kemungkinan masyarakat. Untuk pilihan lokasi, Kecamatan Panjang dipilih sebagai lokasi karena beberapa alasan. Dari kedekatan pasar, wilayah ini memiliki jarak yang strategis terhadap target pemasaran. Selain itu, Kecamatan Panjang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Provinsi Lampung dengan adanya pelabuhan. Untuk ketersediaan infrastruktur, dengan adanya ketersediaan jalan tol di Lampung Selatan dapat kita pastikan bahwa infrastruktur di sana sudah pasti baik. Next. Adapun struktur organisasinya yaitu direktur, ada manajer manufaktur, ada manajer HRD, manajer finansial, manajer infrastruktur dibagi menjadi 3 itu kepala quality control, kepala PVC, kepala 3. Next. Struktur organisasi membagi tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dengan mencapai tujuan sesuai fungsi tiap jabatan. Tipe struktur organisasi membagi kerja berdasarkan fungsional manajemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Next. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Kemudian di sini ada struktur organisasi, yaitu sebagai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja, merupakan aset penting dalam industri karena berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional perusahaan. Yaitu di sini ada tabel yang dimana ada proses, jumlah tenaga kerja, dan waktunya. Next. Ada aspek yang dikaji. Yang pertama itu struktur organisasi perusahaan dan deskripsi tugas dengan tanggung jawab setiap posisi. Kedua, konsep dan rencana pengelolaan lingkungan dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, ada aspek hukum yang bertujuan untuk dasar atau izin membuat suatu perusahaan baru. Keempat, ada aspek pasar yang memiliki kegunaan untuk memperkirakan jumlah produk untuk didistribusikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada aspek teknis dan produksi yang meliputi teknologi yang digunakan untuk mengetahui kapasitas produksinya. Keenam, aspek ekonomi dan finansial yang mencakup peluang investasi untuk memberikan lapangan pekerjaan, menaikkan penghasilan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Next. Ada kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja, yaitu pengalaman yang harus dimiliki terhadap perusahaan PT DNK, yaitu bekerja minimal di suatu industri yang memproduksi suatu makanan ringan, seperti biskuit dan sebagainya, seperti lulusan Fakultas Teknologi Industri, seperti teknologi hasil pertanian dan teknologi pangan, kimia, dan teknik mesin. Benda pendidikan untuk PT DNK membuka peluang bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK, D3 dan S1 dalam lingkungan kerja yang kompetitif individu dan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keunggulan kompetitif dan berpikir kritis. Next. Kemudian ada aspek legal yuridis, yaitu yang pertama badan hukum usaha, perseorangan, ada firma, ketiga perseroan komanditer, keempat perseroan terbatas, kelima perusahaan negara, keenam perusahaan daerah, 7 yayasan dan koperasi. Industri Crackers Ubi Ungu berdiri sebagai perseroan terbatas, yaitu PT dengan memiliki nama PT DNK. Untuk pembuatan badan hukum ini, usaha Crackers Ubi Ungu berbentuk PT, maka usaha ini memiliki macam surat izin seperti SIUP, NPWP, surat izin gangguan,
tanda daftar perusahaan, surat izin domisili, akta pendirian PT, dan keterangan hal ke MUI. Ada perizinan dan pajak, yaitu perizinan ada TDP, tanda daftar perusahaan, IMB, izin mendirikan bangunan, situs surat izin tempat usaha, SIUP, surat izin usaha perdagangan, ada HO yaitu surat izin gangguan, dan NPWP. Untuk pajaknya yang biasa dikenakan pada bahan usaha yaitu pajak penghasilan, PPH, maupun pajak pertambahan nilai PPN. Next. Kemudian aspek lingkungan bisa dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengenai aspek lingkungan. Next. Di sini konsep dan rencana pengelolaan lingkungan itu pertama ada tujuan pengelolaan lingkungan, di mana pengelolaan lingkungan terhadap suatu industri memiliki tujuan supaya dapat menjaga keberadaan perusahaan dari efek lingkungan yang buruk. Kemudian parameter lingkungannya itu pemerintah menetapkan dalam UUD nomor 32 tahun 2009 yang tertuang dalam pasal 20 yang dimana parameter lingkungan hidup itu sendiri meliputi dari baku mutu air, baku mutu udara, dan juga baku mutu emisi yang dihasilkan oleh industri itu sendiri. Selanjutnya itu ada sumber pencemaran lingkungan. Dalam industri krekes ubi ini menghasilkan limbah cair yang merupakan hasil dari proses pencucian ubi ungu. Next. Next. Udah. Selanjutnya yaitu ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah lingkungan merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Pengelolaan lingkungan mencakup berbagai aspek, tapi pada umumnya melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan yang efektif. Penanganan produk samping. Hasil produk samping dari proses produksi krekes ubi ungu ini yaitu air pencucian dari ubi ungu. Tidak ada limbah padat yang dihasilkan, terutama kulit ubi, karena kami sendiri mengelola kulit ubi ungu juga digunakan dalam proses produksi krekes ubi ungu. Hasil dari produk samping ini bila dapat penanganan dapat dimanfaatkan kembali dalam pencucian dengan batas 3 kali pemakaian. Sisa pencucian sebagai produk real. Next. Next. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama itu ada asumsi dasar harga bahan baku. Bahan baku pokok yang dipakai dalam pembuatan krekes ubi ungu dengan penambahan daun kelor yaitu tepung terigu, ubi ungu, daun kelor, dan lainnya. Sebagai asumsi untuk harga bahan baku pokok yang digunakan dapat kita lihat pada tabel. Dan total biayanya itu mencapai 9.13.500. Yang selanjutnya itu suku bunga pinjam. Suku bunga pinjam adalah tingkat biaya yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atas penggunaan dana yang dipinjam. Pembuatan krekes ubi ungu ini memerlukan modal yang cukup besar dalam menjalankan produksinya, sehingga membutuhkan pinjaman modal dari perusahaan lain yang menyediakan jasa tersebut. Sesuai dengan Badan Pusat Statistik, suku bunga kredit rupiah menurut kelompok bank per September 2004 untuk bank persero sebesar 8,81% untuk modal kerja dan 9,29% untuk biaya investasi. Selanjutnya itu biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan dihitung berdasarkan biaya utilitas, biaya mesin dan peralatan, biaya tenaga kerja, peralatan kantor, transportasi, tanah, dan bangunan. Sehingga diperoleh total biaya yaitu Rp8.122.000. Selanjutnya kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan atau fasilitas produksi dalam jangka waktu tertentu. Dalam industri krekes ubi ungu ini dapat mengolah ubi ungu dan daun kelor menjadi
15.200 piece crackers ubi ungu. Kapasitas produksi ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan bahan baku 500 kg ubi ungu per hari atau 156.000 kg ubi ungu per tahun. Jam operasinya itu 8 jam per hari, di mana 26 terdapat 26 hari kerja per bulan atau 312 hari kerja per tahun. Perusahaan ini dapat memproduksi crackers ubi ungu sebesar 15.200 piece per hari atau 4.742.400 piece per tahun. Skenario optimis saat permintaan diasumsikan naik 50%, skenario moderat saat permintaan diperkirakan sesuai dengan peramalan, dan skenario pesimis saat permintaan diasumsikan turun 50%. Selanjutnya itu biaya bangunan dan fasilitas pabrik, di mana terdapat biaya tanah dan bangunan. Tanah yaitu 677 juta dan biaya bangunan itu 822.850.000, sehingga diperoleh total biayanya 1.499.826.000. Selanjutnya biaya investasi pembelian mesin. Diperoleh total biaya investasi pembelian mesin yaitu 1.748.125.000. Selanjutnya itu total biaya produksi dan total biaya utilitas. Total biaya produksi dihitung berdasarkan total biaya bahan baku, biaya utilitas, biaya tenaga kerja. Dan diperoleh total biaya itu 2.891.412.000 rupiah. Sedangkan biaya utilitas sendiri dihitung berdasarkan biaya listrik, biaya bensin, biaya air, dan biaya wifi atau kuota, sehingga diperoleh totalnya 29.200.000 rupiah. Selanjutnya ada kelayakan investasi. Investasi merupakan suatu dana yang dinamakan pada masa sekarang bertujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Terdapat beberapa teknik yang biasa dipakai untuk menganalisis capital budgeting adalah sebagai berikut, yaitu pertama BEP, IRR, NPV, PBV. Next. Pendirian industri. Next. Kegiatan proyek dan waktu kegiatan. Proyek biasanya bersifat unik, memiliki awal dan akhir yang jelas, serta melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Next. Tahapan perencanaan yang pertama, penentuan tujuan proyek. Kedua, identifikasi lingkup proyek. Tiga, pengumpulan kebutuhan. Keempat, penyusunan WBS atau Work Breakdown Structure. Kelima, ada estimasi sumber daya. Keenam, penyusunan dalam proyek. Next. 7, penentuan anggaran. 8, identifikasi risiko. 9, perencanaan komunikasi. 10, dokumentasi rencana proyek. Dan yang terakhir, persetujuan rencana. Next. Walaupun tahapan konstruksi yang pertama sumber daya manusia atau human resource, dalam penyelenggaraan proyek ini salah satu sumber daya yang menjadi penentu keberhasilan adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya bahan, material atau resource. Sumber daya bahan merupakan salah satu unsur utama dalam mendirikan suatu bangunan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas bangunan yang dihasilkan. Terakhir ada sumber daya peralatan atau equipment, resource. Peralatan juga menjadi faktor produksi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah proyek. Mesin atau peralatan merupakan alat penunjang kelancaran kegiatan perusahaan dalam proyek baik operasional maupun non-operasional. Next. Kemudian di sini ada tahapan konstruksi, yang dimana startup yang dimaksud sampai saat ini ialah memulai usaha
dan secara online yang setelah itu akan berkembang, ataupun sebuah bisnis berbasis online yang baru juga dirintis. Startup merupakan sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau didirikan serta berada di dalam tahapan atau fase pengembangan serta juga penelitian untuk dapat menemukan pasar yang tepat. Untuk memulai sebuah startup ada tahapan yang umum untuk dilakukan, yaitu antara lainnya ideation, yaitu pencetusan ide, product development, pengembangan produk atau layanan, getting user, and marketing, memasuki pasar, rapid growth, yaitu berkembang dengan pesat, maturity, matang, steady growth, or decay, yaitu tetap berkembang atau menurun. Next. Di sini ada diagram jaringan kerja, yaitu ada kodenya, yang dimana untuk kode A itu penimbangan, kode B itu penyortiran, kode C pencucian, kode D pengaringan, kode E penghalusan, kode F pengayakan, kode G pencampuran, kode H pencetakan, kode I pengovenan, serta J pengemasan, yaitu diagram jaringan merupakan gambaran visual yang menunjukkan berbagai tugas atau aktivitas dalam suatu proyek, termasuk hubungan yang saling ketergantungan antar tugas tersebut. Next. Selanjutnya yaitu penutup. Next. Untuk kesimpulan, ada 3. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi ubi jalar ungu. Untuk pemanfaatan ubi jalar ungu sebagai bahan baku utama Krekas merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan hasil pertanian lokal, terutama di Lampung Selatan yang memiliki ketersediaan bahan baku melimpah. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, pengembangan inovasi untuk menambah pada Krekas Ubi Ungu, menciptakan variasi baru snack yang tidak hanya lezat tapi juga sehat. Inovasi kesehatan dari gaya hidup sehat. Yang ketiga, ada pembukaan lapangan pekerjaan. Proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk ini berpotensi menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat lokal. Hal ini dapat meningkatkan masyarakat sekitar dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Next. Next. Untuk saran itu ada 4. Yang pertama adalah optimalkan strategi pemasaran digital seperti penetrasi internet. Penggunaan media sosial untuk pemasaran produk dapat lebih dimaksimalkan, terutama melalui kerjasama dengan influencer lokal. Yang kedua, tingkatkan edukasi konsumen. Kampanye mengenai manfaat kesehatan ubi ungu dan daun kelor dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk ini. Yang ketiga, ada diversifikasi varian produk. Penambahan varian rasa atau bentuk Krekas dapat memperluas target pasar. Yang keempat yaitu perhatikan kualitas dan kepuasan konsumen. Uji kualitas secara berkala dan survei kepuasan pelanggan untuk memastikan keberlanjutan produk di pasar. Next. Untuk rekomendasi, kami merekomendasikan 4 rekomendasi. Yang pertama, untuk kolaborasi dengan UMKM lokal. Selain mendukung ekonomi lokal, kolaborasi ini dapat memperkuat distribusi dan pemasaran produk. Yang kedua, peningkatan skala produksi. Mengingat potensi pasar yang besar, peningkatan kapasitas produksi perlu direncanakan secara bertahap untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, ekspansi pasar. Setelah sukses di pasar lokal, ekspansi ke tingkat nasional dan internasional perlu dilakukan dengan strategi promosi yang kuat. Yang terakhir yaitu pengembangan produk baru.
Selain Krekes, pengembangan produk olahan berbasis ubi ungu dan daun kelor lainnya dapat dieksplorasi untuk memperluas portofolio perusahaan. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.